Baik, kita teruskan. Kali ini kita akan membahas jenis keputusan yang pertama ya, yaitu make or buy decision. Keputusan ini adalah keputusan untuk membeli komponen dari luar atau membuat sendiri untuk memenuhi kebutuhan. Nah, asumsi yang melekat di sini adalah saat ini kita sedang membuat dan ada tawaran dari luar. Nah, kemudian yang kedua, peralatan yang semula digunakan untuk membuat sendiri itu dibiarkan menganggur dan perusahaan belum membeli bahan baku sama sekali. Nanti kita lanjutkan ke kondisi yang kedua itu. Perusahaan terlanjur membeli sebagian bahan baku dan seterusnya. Nah, baik, sekarang kita lihat ilustrasi yang pertama. Ini datanya. Untuk membuat satu unit komponen dibutuhkan total biaya 8.200. Rinciannya bisa saudara lihat sendiri. Nanti item biayanya akan kita evaluasi, mana yang relevan, mana yang tidak. Dalam 1 tahun kebutuhan komponen 10.000 unit sehingga total biaya produksi 82 juta. Nah, sekarang ada tawaran dari luar ya, ini ya, untuk membeli komponen dengan harga 4.750. Nah, ini jauh di bawah full cost kita ya. Tapi kita akan analisis dulu apakah tawaran ini diterima atau ditolak. Nah, sekarang kita evaluasi satu persatu. Biaya sewa peralatan. Biaya ini merupakan biaya relevan karena biaya ini merupakan biaya masa yang akan datang sehingga terpenuhi syarat pertama. Syarat kedua, biaya ini juga jumlahnya berbeda. Artinya, biaya ini tidak perlu dikeluarkan kalau perusahaan tidak membuat produk. Ya. Karena dalam kontrak disebutkan kalau perusahaan tidak membuat produk, alat yang disewa ini bisa dikembalikan sehingga perusahaan tidak perlu membayar biaya sewa. Bahan baku ini memenuhi syarat relevan karena merupakan biaya masa mendatang dan jumlahnya juga berbeda. Tenaga kerja sama ya, jadi kalau biaya variabel yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan biaya variabel itu karakteristiknya sama. Ini biaya relevan, ini juga sama, nanti detailnya silakan saudara baca ya. Nah, kemudian harga beli komponen ini juga relevan ini, karena kalau kita membeli kita mengeluarkan uang 450 per unit, kalau tidak ya berarti 0 gitu ya. Kemudian untuk depresiasi ini jelas tidak relevan karena merupakan biaya masa lalu ya, tidak memenuhi syarat visual cost sehingga tidak relevan. Kemudian BOP tetap ini juga tidak relevan karena apa? Jumlahnya tidak berbeda ya, jumlahnya tidak berbeda sehingga tidak memenuhi syarat relevan. Nah, dari analisis itu maka kita bisa membuat tabel perbandingan berapa total biaya relevan kalau membuat, berapa total biaya relevan kalau membeli. Ternyata lebih rendah kalau membeli. Oleh karena itu maka rekomendasi yang kita berikan lebih baik perusahaan membeli. Karena dengan membeli, perusahaan bisa menghemat pengeluaran sebesar 2.500.000. Oke, kita lanjutkan ya. Ini sudah tadi, nanti dibaca saja. Kemudian sekarang ilustrasi yang kedua, kita masih menggunakan data yang sama ya. Masih menggunakan data yang sama, tapi ada informasi tambahan seperti ini, yaitu ketika ditawari untuk membeli dari luar, perusahaan telah terlanjur membeli bahan baku senilai 6 juta untuk membuat 6.000 unit. Nah, seandainya kita membeli dari luar, ya kita putuskan membeli dari luar, bahan baku yang sudah terlanjur dibeli ini tidak bisa digunakan untuk keperluan lain, ya, dijual lagi juga tidak laku, ya. Ya satu-satunya ya dibuang. Nah, sehingga baik kita membuat
maupun membeli 6 juta sudah terlanjur keluar. Nah, karena jumlahnya sama, maka bagian dari bahan baku senilai 6 juta ini tidak relevan. Sehingga bahan baku yang relevan adalah yang sisanya, yaitu senilai 4 juta. Ya. Oke, ini penjelasannya. Lalu ini analisisnya. Dari analisis ini kita bisa melihat bahwa total biaya relevan kalau membuat 44 juta. Yang lain sama ya, kecuali bahan baku itu yang 6 juta tadi tidak relevan ya, karena sudah terlanjur membeli, tidak bisa digunakan untuk apapun. Nah, kalau membeli sama ya 4.500. Nah, sekarang rekomendasinya berubah ini, karena ternyata yang lebih murah adalah membuat, maka rekomendasinya adalah lebih baik perusahaan membuat sendiri komponen tersebut. Karena dengan membuat sendiri, maka perusahaan bisa menghemat pengeluaran sebesar 3.500.000. Oke ya. Nah, ini sudah ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang ilustrasi yang ketiga masih make or buy decisions dengan menggunakan data pada ilustrasi 2. Nah, sekarang ada informasi bahwa fasilitas produksi yang selama ini kita gunakan untuk membuat produk, seandainya kita membeli komponen dari luar, alatnya kan nggak dipakai, lalu bisa kita sewakan dengan tarif 3.750.000 per tahun. Ya. Nah, ini informasi tambahan ini. 3.750 ini merupakan opportunity cost. Ya, opportunity cost. Artinya kalau kita tetap membuat sendiri, maka kita kehilangan 3.750.000 ini. Kalau kita membeli dari luar, kita memperoleh pendapatan sewa ini. Jadi, pendapatan sewa ini merupakan cost apabila kita membuat sendiri. Ya, logikanya kan kalau kita membuat sendiri, alatnya dipakai, tidak bisa disewakan, sehingga kita kehilangan. Nah, kehilangan itu maknanya pengorbanan. Ya, tapi ini jenis semacam ini disebut dengan opportunity cost. Ya, nah ini penjelasannya. Ya. Nah, sekarang analisisnya. Ya, analisnya sekarang di ilustrasi yang ketiga ini pendapatan sewa menambah cost relevan untuk membuat, sehingga cost relevan untuk membuat sekarang berjumlah 47.750. Sementara kalau membeli 47.500. Berdasarkan analisis ini, maka rekomendasi yang diberikan adalah lebih baik perusahaan beli dari luar, karena dengan membeli dari luar perusahaan bisa menghemat pengeluaran sebesar 250.000. Oke, saya kira itu ya untuk jenis keputusan yang pertama.